Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Suryani dengan NIM 180300039. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang vektor yang pada mata kuliah kalkulus vektor. Vektor di bidang dan di ruang. Vektor di bidang yang disebut dengan dua dimensi atau dilambangkan dengan R kuadrat, dan vektor di ruang yang dilambangkan dengan R pangkat 3 atau dimensi 3. Istilah vektor digunakan oleh para ilmuwan untuk menunjukkan besaran seperti perpindahan atau kecepatan ataupun gaya yang memiliki besaran dan arah. Vektor dapat dinyatakan dengan huruf yang dicetak tebal. Contohnya adalah contohnya adalah vektor A yang dicetak tebal atau menempatkan panah di atas huruf, seperti vektor A dengan panah di atas A. Contoh vektor, misalnya sebuah partikel bergerak di sepanjang garis dari titik P ke titik Q. Ini dari titik P ke titik Q, dimana ini merupakan adalah vektor dari A dengan vektor posisinya dari titik P menuju titik Q. Contoh perpindahan, vektor A memiliki titik awal P dan titik terminal atau titik ujung Q, sehingga dapat dinyatakan dengan vektor A adalah vektor dari titik P menuju Q. Pada koordinat kartesius dapat dilihat vektor di bidang dan di ruang seperti pada gambar. Pada di bidang dapat kita lihat vektor A dengan titik koordinat A1, A2 dan vektor A-nya dengan komponen A1, A2. Tanda kurung biasa ini menandakan bahwa vektor dari A itu memiliki titik koordinatnya A1, A2 dan kurung siku menandakan bahwa vektor A itu memiliki komponen A1 dan A2. Nah, dimana pada bidang itu ada komponennya X dan Y. Nah, untuk vektor di ruang, ada 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk vektor A dengan memiliki 3 titik koordinat A1, A2, dan A3, maka vektor A-nya yaitu dengan komponen A1, A2, dan A3. Contohnya pada kedua vektor berikut, nah dimana vektor U dan V ini sejajar dan dapat dikatakan U ekuivalen terhadap V, karena U sama dengan vektor posisi dari C menuju T memiliki panjang dan arah yang sama terhadap vektor V, meskipun letaknya yang berbeda, sehingga dapat kita pahami bahwa U sama dengan V. Nah, selanjutnya menentukan panjang atau besar vektor. Besar satu vektor A adalah panjang salah satu representasinya. Besar satu vektor dilambangkan dengan mutlak vektor A atau double mutlak vektor A. Nah, contohnya pada dimensi 2, vektor A dengan dua komponen A1, A2, maka panjang dari vektornya yaitu panjang dari vektor A adalah akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Sedangkan pada ruang dengan vektor A memiliki 3 komponen A1, A2, dan A3, maka panjang dari vektor A adalah akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat.
Selanjutnya ada jenis-jenis dari vektor. Yang pertama ada vektor 0 yang dilambangkan dengan 0 yang dicetak tebal dengan panjang 0. Vektor 0 merupakan satu-satunya vektor tanpa arah. Yang kedua, vektor posisi. Vektor posisi yaitu sebuah titik partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu dapat dinyatakan sebagai sebuah vektor posisi. Nah, contohnya vektor posisi A, di mana vektor posisi A ini dari titik P menuju titik Q. Nah, titik P ini adalah titik awalnya dan titik Q adalah titik terminal atau titik ujungnya. Sehingga dapat kita tulis vektor A sama dengan vektor A sama dengan titik dari P menuju Q. Nah, jika dalam 3 dimensi vektor A yang mana vektor posisinya dari titik O menuju P itu ada 3 komponen, A1, A2, dan A3. Nah, seperti pada gambar yang kita lihat, vektor posisinya itu adalah dari titik O menuju titik P. Vektor basis. Vektor basis merupakan vektor dengan panjang satu satuan dan arah yang searah dengan sumbu koordinat. Nah, di mana vektor basis? Nah, di mana vektor basis ini ada pada sumbu x, y, z, dengan sumbu x ini adalah i, sumbu y nya adalah j, dan sumbu z nya adalah k. Nah, pada di bidang vektor a nya yaitu dengan komponen a1i plus a2j, dan pada ruang vektor a nya yaitu a1i plus a2j plus a3k. Nah, vektor satuan. Vektor satuan merupakan suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Secara umum, jika A tidak sama dengan 0, maka vektor satuan yang searah dengan vektor A adalah vektor dari mutlak nilai dari vektor U adalah 1 per nilai dari vektor A dikali dengan vektor A sama dengan vektor A plus nilai dari vektor A. Nah, ini kita misalkan C nya adalah 1 per nilai dari vektor A, maka U nya sama dengan C kali vektor A, sehingga vektor nilai dari vektor U sama dengan nilai dari konstanta dikali dengan vektor nilai dari vektor A sama dengan nilai dari konstanta dikali dengan nilai dari vektor A sama dengan 1 per nilai dari vektor A dikali dengan nilai vektor A, hasilnya adalah 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa U searah dengan A. Selanjutnya yaitu operasi pada vektor. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Kita lihat secara geometris. Jika vektor A dan vektor B adalah vektor yang diposisikan sehingga titik awal A berada di titik terminal B. Nah, berarti titik awal vektor A ini berada di titik terminal B. Sini, sehingga jumlah dari A plus B adalah vektor dari titik awal B ke titik terminal A. Jadi ini adalah penjumlahan dari vektor A plus B dengan aturan segitiga. Nah, untuk aturan paralelogram ini kita lihat bahwa vektor yang sama vektor A dan vektor B dengan menggambar salinan dari vektor B lainnya dengan titik awal yang sama dengan vektor A, sehingga penjumlahan dari vektor A plus vektor B adalah ini dengan aturan jejar genjang. Penjumlahan vektor secara aljabar. Dari gambar dapat kita lihat jika vektor A dengan komponen A1, A2 dan vektor B dengan komponen B1, B2, maka
jumlah dari vektor A plus vektor B adalah A1 plus B1, A2 plus B2. Nah, ini secara aljabar dapat kita lihat vektor dari A, ini vektor dari B, sehingga penjumlahan dari vektor A plus vektor B adalah yang garis merah. Selanjutnya itu pengurangan vektor. Pengurangan dari dua vektor yang dimaksud yaitu A plus B. A plus B ini maksudnya adalah A plus dari min B. Nah, dengan aturan segitiga dapat kita lihat bahwa ini adalah vektor B dan yang berlawan ini adalah vektor min B. Maka untuk mencari A plus min B, A ini vektor A plus ditambah dengan min B, nah, artinya sama dengan A dikurang B. Dapat kita lihat ini adalah pengurangan dari vektor A dikurang B dengan aturan segitiga. Kemudian pengurangan dengan aturan paralelogram dapat kita lihat di mana vektor B ada dengan dan kebalikan dan berlawanan arah dengan vektor min B dan vektor A. Nah, ini kita lihat bahwa vektor A dengan salinan dan vektor B dengan salinan akan membentuk jajar kincang, sehingga untuk pengurangan vektor itu vektor A ditambah dengan vektor min B, sehingga A dikurang B, sehingga vektor A dikurang B akan didapat dengan aturan paralelogram. Selanjutnya yaitu hasil kali titik atau dot product. Definisi hasil kali titik. Hasil kali titik dua buah vektor akan menghasilkan bilangan real yang bernilai skalar. Hasil kali titik pada bidang yaitu vektor A dengan komponen A1, A2 dan vektor B dengan komponen B1, B2 adalah A dot B sama dengan komponen A1 kali B1 plus A2 dot B2. Sedangkan untuk bentuk ruang atau dimensi 3, vektor A dengan 3 komponen A1, A2 dan A3 dan vektor B dengan komponen B1, B2 dan B3 adalah A dot B sama dengan A1 dot B1 plus A2 dot B2 plus A3 dot B3. Contoh dari dot product. Yang pertama, dengan komponen 2,4 dot 3, min 1 artinya 2 dikali dengan 3 ditambah dengan 4 dikali min 1, hasilnya adalah 2. Yang kedua, dengan 3 komponen yaitu min 1, 7, 4 dot 6, 2 min setengah, artinya min 1 dikali dengan 6 plus 7 dikali dengan 2 plus 4 dikali dengan min setengah, hasil akhirnya adalah 6. Yang ketiga, ini adalah dalam bentuk vektor basis yaitu IJK, dimana di sini I ini bernilai 1, J nya bernilai 2, dan K nya bernilai min 3. Yang ini bernilai 0, J nya bernilai 2 dan K nya bernilai min 1, sehingga 1 dikali dengan 0 plus 2 dikali dengan 2 plus min 3 dikali dengan min 1, hasilnya adalah 7. Teorema 1. Jika vektor A, vektor B dan vektor C adalah vektor di ruang dan K adalah suatu skalar, maka dengan 5 sifat hasil kali titik ini dapat kita lihat bahwa A dikali A itu hasilnya adalah nilai dari vektor A dikuadratkan, dan A dikali B itu akan sama dengan B kali A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C,
Dan K dikali A dot B sama dengan A dot K dikali B sama dengan K dikali dengan A dot B. Nah, yang C dikali A atau konstanta dikali A akan sama dengan nilai dari konstanta dikali dengan nilai dari vektor A. Nah, bukti teorema untuk nomor 1, dimana ini adalah A dikali A. Untuk di ruang ada 3 komponen, yaitu A1, A2, dan A3. Maka A1 dikali A2, A1 dikali dengan A1, A1 kuadrat, A2 dikali dengan A2, A2 kuadrat, plus A3 dikali dengan A3, A3 kuadrat. Sehingga, nah, dimana nilai dari vektor A nya adalah akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Nah, di sini, nah, maka akan sama dengan nilai dari vektor A dikuadratkan. Maka terbukti bahwa A dikali A dot A sama dengan nilai dari vektor A dikuadratkan. Nah, untuk bukti teorema nomor 3 nya, A dot B plus C akan sama dengan A dot B plus A dot C. Ini dapat kita lihat dimana vektor A nya yaitu dimana komponen dari vektor A nya yaitu A1, A2, A3, komponen dari vektor B nya yaitu B1, B2, dan B3, dan komponen dari vektor C nya yaitu C1, C2, dan C3. Dimana ini kita selesaikan dulu B plus C, B1 plus C1, B2 plus C2, B3 plus C3. Nah, sehingga untuk pengalian hasil kali titik ini A1 dikali B1, A1 dikali B1 plus C1, ditambah lagi A2 dikali dengan B2 plus C2, kemudian A3 dikali lagi dengan B3 plus C3. Nah, ini dikalikan ke dalam A1 B1 plus A1 C1, A2 B2 plus A2 C2, kemudian A3 B3 plus A3 C3. Ya, maka dapat disimpulkan ini A1 nya kita sama-samakan menjadi A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 dan A1 C1 plus A2 C2 dan A3 C3, sehingga akan didapatkan A dot B plus C akan sama dengan A dot B plus A dot C. Nah, secara geometris, dengan kata lain, bahwa sudut dari theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B, dengan nilai dari sudut theta-nya adalah 0 atau sebesar pi. Berdasarkan rumus pada definisi dot product tadi, jika theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B, maka A dot B akan sama dengan nilai dari vektor A dikali dengan nilai dari vektor B dikali dengan sudut atau cos theta. Karena nilai dari OA, nilai dari titik O menuju A adalah vektor A, nilai dari vektor A, dan nilai dari titik O menuju titik B adalah nilai dari vektor B, dan nilai dari titik A menuju titik B adalah nilai dari vektor A dikurang B. Maka nilai dari A dikurang B, vektor A dikurang B kuadrat akan sama dengan nilai dari vektor A dikuadratkan plus nilai dari vektor B dikuadratkan dikurang dengan 2 dikali nilai vektor A dikali dengan nilai vektor B dikali dengan sudut atau cos theta. Jika theta adalah sudut antara vektor bukan 0, vektor A dan vektor B, maka cos theta adalah vektor A dikali vektor B dibagi dengan nilai dari vektor A dikali nilai vektor B. Contoh soalnya, tentukan sudut antara vektor A dengan komponen 2,2, 1 dan vektor B dengan komponen 5, 3,2. Nah, nilai dari vektor A yaitu 2 dikuadratkan
2 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, dan min 1 dikuadratkan, didapat 3. Nilai dari vektor B nya sama juga begitu caranya, didapatkan akar 38. Nah, sehingga vektor A dikali vektor B adalah 2 dikali 5, ini 2 kita kalikan 5, ditambah 2 dikali dengan 3, ditambah min 1 dikali dengan 2, didapat 2. Jadi vektor A dikali vektor B adalah 2, dan untuk mencari sudut dari theta atau cos theta, yaitu A dikali B nya tadi sudah diketahui 2, kemudian nilai dari vektor A nya sudah diketahui, dan nilai dari vektor B nya sudah diketahui. Nah, dapatlah cos theta nya adalah 2/3 akar 38. Nah, untuk theta nya itu arcus ketangan dari 2/3 akar 38. Selanjutnya yaitu hasil kali silang atau cross product. Definisi hasil kali silang: perkalian silang 2 atau lebih vektor dapat menghasilkan sebuah skalar atau sebuah vektor baru. Nah, untuk hasil kali silang dua vektor terdefinisi hanya ketika dua vektor berada di 3 dimensi atau berada di ruang. Namun bila ingin tetap dioperasikan, dapat kita lihat definisi untuk vektor A dengan 3 komponen A1, A2, dan A3, dan vektor B dengan 3 komponen B1, B2, dan B3. Hasil kali titik pada ruang vektor A dengan komponen A1, A2, dan A3, dan vektor B dengan komponen B1, B2, dan B3 adalah, nah ini untuk hasil kali titik, hasil kali silang untuk vektor A dikali dengan vektor B, yaitu A2B3 dikurang A3B2, A3B1 dikurang A1B3, A1B2 dikurang A2B1. Bisa juga kita gunakan dengan matriks kolom. Nah, seperti ini. Matriks kolom IJK. Nah, hasil kali silang beberapa vektor dapat dilihat untuk vektor A dengan 3 komponen A1I plus A2J plus A3K, dan vektor B B1I plus B2J plus B3K. Nah, ini dengan ini kita mencari hasil kali silang dengan determinan matriks A silang B sama dengan ini kita hilangkan di bagian I nya, sehingga A2, B2, A3, B3 untuk di bagian I, kemudian bagian J nya kita tutup sehingga A1, B1, A3, B3, C, dan plus A3 yaitunya A1, B1, A2, B2 untuk K. Nah, dapat ditulis seperti ini dengan matriks IJK. Contoh soalnya, jika vektor A adalah 1, 3,4 dan vektor B 2,7, min 5, maka hasil kali silang dari vektor A kali B adalah vektornya dideterminankan IJK, kemudian ini kalau matriks dimatriskan dulu, kemudian baru dideterminankan IJK. Nah, maka akan didapat vektor basisnya min 43I plus 13J plus K. Sifat-sifat dari hasil kali silang yaitu sebagai berikut: jika vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor dan K adalah vektor skalar, maka akan didapatkan 6 sifat ini pada vektor tersebut, bahwa A kali B sama dengan min kali B kali A. Artinya A kali B tidak sama dengan B kali A. A dikali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. K konstanta dikali
vektor A kali B sama dengan KA kali B sama dengan vektor A kali KB, dan begitu sampai seterusnya, sampai nomor 6. Selanjutnya itu menentukan arah hasil perkalian silang vektor. Hasil kali silang merupakan hasil kali silang antara dua vektor di ruang dimensi 3 yang menghasilkan vektor tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Arah vektor dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, seperti gambar kaidah dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita dapat melihat arah dari vektor. Untuk misalnya untuk IJ, jika kita memutar ini untuk I, ini untuk Y, dan J ini untuk Z, untuk atau K, ini I, J, K. Nah, maka untuk I kali J akan didapatkan K positif karena dia mengarah ke atas. Nah, untuk J kali I akan didapatkan negatif karena tangan kanan jempolnya mengarah ke bawah sehingga K-nya mengarah ke bawah, negatif K jadinya. Dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk perkalian silang atau cross produknya, vektor A dikali vektor B akan sama dengan nilai dari vektor A dikali dengan vektor B dikali dengan sin theta. Nah, sekian pembahasan terkait vektor dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.